Halo Sobat Sosiologi, kembali lagi di podcast Sosiologi bersama saya Inayah Amalia Taufani, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023. Pada segmen kali ini, kita akan ngobrol santai bersama Ibu Suharyanti Esos Emsos. Siapa sih beliau? Jadi beliau itu adalah Ketua MGMP Antropologi se-Jawa Timur dan juga guru sosiologi di SMAN 1 Batu. Nah, selain menjadi seorang guru, narasumber kita kali ini itu juga aktif dalam menulis buku pembelajaran yang nantinya akan diterbitkan oleh Kemendikbud. Fokusnya pada pembelajaran aktif media inovatif dan semangat merdeka belajar. Beliau juga pernah mengikuti short course pembelajaran HOTS di Monash University Australia. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih loh sudah diundang. Sama-sama Ibu, terima kasih. Senang sekali rasanya bisa duduk bersama Ibu Yanti. Oke. Eh, ini Bu, pada segmen kali ini tuh kita mau ngobrol dan mau memberikan edukasi kepada teman-teman calon guru dan yang akan melakukan asistensi mengajar terkait hal-hal apa saja yang kita perlu pelajari untuk terjun langsung nanti di sekolah, termasuk bagaimana sih kita memahami pembelajaran siswa yang ada di kelas. Nah, salah satu yang pengen kita bahas itu adalah terkait AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran secara garis besar terkait AKM itu seperti apa sih, Bu? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongkan AKM atau asesmen kompetensi minimum ini tidak terlepas, jadi kita tidak bisa melepaskan pembahasan AKM itu dari pembelajaran itu sendiri. Jadi di dalam pembelajaran itu tuntutan kurikulum sekarang ini kan kita harus bisa eee, membelajarkan anak-anak kecakapan abad 21. Salah satunya ya literasi itu sendiri. Jadi dengan literasi maka pembelajaran itu ya harus berbasis literasi numerasi, yang itu merupakan satu rangkaian dengan pembelajaran HOTS itu sendiri. Nah, kalau pembelajarannya sudah berbasis literasi numerasi, ukurannya gimana? Bahwa pembelajaran kita itu benar-benar berbasis literasi, ya ukurannya adalah pada saat kita melakukan asesmen, ya menggunakan literasi dan numerasi. Jadi dari awal proses pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmennya harus berbasiskan literasi. Nah, maka di AKM ini ya, kalau misalnya ditanya apa itu AKM, kalau saya itu merupakan sebuah rangkaian, sebuah asesmen yang mengarah kepada, eee, pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi. Di mana AKM sendiri bentuknya macam-macam. Jadi tidak hanya berupa, soal itu harus karena dia berdasarkan literasi dan numerasi, ya harus ada semacam stimulus dari penyusun, misalnya itu bentuknya soal tes gitu ya. Dari penyusun soal harus menyusun tentang stimulus dari, soal itu yang menggunakan literasi dan numerasi. Nah, literasi dan numerasinya itu juga macam-macam bentuknya gitu. Ini bisa saya jelaskan sekaligus nggak, Mbak? Iya, iya, boleh Bu, Oke, oke. silakan. Jadi misalnya di literasi gitu ya, kalau di soal yang berbasis literasi itu kan ada yang literasi itu bentuknya juga ada yang sifatnya membaca. Jadi kita bentuknya bisa berupa teks, teks itu bisa sebuah cerita, bisa berupa teks berita yang sifatnya informatif, atau sebuah, narasi atau eksposisi atau apa, tergantung dari tujuan pembelajaran yang akan kita ukur sebenarnya. Jadi kalau misalnya literasinya itu, eee, jadi ada literasi numerasi gitu ya. Numerasinya apa? Ya bisa aja berupa, infografis yang isinya di situ adalah berupa data. Data-data yang berupa, bisa aja data-data statistik atau data apapun yang berupa numerik begitu, maka dinamakan numerasi. Nah, di dalam proses
penyusunan soal itu sendiri, literasi ini tadi, soal yang berbasis literasi dan numerasi, bentuknya macam-macam. Di misalnya ada yang berbentuk pilihan ganda tunggal, itu yang sudah umum ya, jadi pilihan A, B, C, D, E begitu. Tapi sebelum membuat itu, di dalam soal itu sebelum ada sebelum membentuk stem soal, itu ada stimulus berupa literasinya. Nah, literasinya apa ya? Tergantung tujuan pembelajaran tadi. Kalau misalnya dia sifatnya mengidentifikasi, misalnya tujuan pembelajarannya mengidentifikasi. Jadi di literasinya kita bisa ngasih sebuah eh, teks berita begitu ya. Nah, teks berita nanti stem stem soalnya ya identifikasi tentang apa dari teks itu. Nah, nanti level level soal literasi ini macam-macam, ada setahu saya ada 3 level gitu ya. Jadi yang pertama levelnya hanya menemukan. Jadi contoh tadi mengidentifikasi itu, statement ada di dalam teksnya itu sendiri, ada di dalam teks literasinya. Kalau itu sifatnya menemukan. Terus kemudian ada yang sifatnya, penerapan dari levelnya jadi naik ya satu. Jadi yang tadi hanya menemukan, terus yang kedua adalah penerapan dari literasi itu sendiri, dari teksnya misalnya. Jadi bisa aja makna dari yang tersurat. Jadi dia mengambil yang tersirat dari yang tersurat. Nah, nanti level yang paling tinggi adalah menginterpretasi. Jadi dari bacaan yang ada, dia bisa menginterpretasi atau kemudian dia bisa membuat sebuah abstraksi. Itu yang tuntutannya lebih tinggi dan di teks itu bisa jadi tidak ada, tetapi bahannya adalah dari teks itu sendiri. Level berikutnya lebih tinggi kan berarti. Nah, ini di sini, sudah menggunakan soal-soal yang menggunakan higher order thinking skills tadi. Nah, di sini peran pembelajaran HOTS juga dibutuhkan di sini. Jadi makanya saya tadi bilang di awal bahwa AKM itu sangat relate dengan yang namanya pembelajaran. Jadi nggak bisa kita pisah-pisahkan. Jadi kalau pembelajarannya eh, literasi ya harusnya soalnya literasi. Nanti anak-anak itu akan kecewa kalau kita pembelajarannya sudah literasi, sudah hot, sudah menggunakan itu semua, tapi ternyata soalnya hanya definisi sosiologi adalah anak-anak, "Yah, ngeledek ya?" Gitu loh. Tapi kalau kemudian bisa jadi anak juga akan stres jika pembelajarannya biasa, tapi soalnya berbasis literasi, stres juga. Maka, kalau saya di setiap pembelajaran itu soal AKM itu tidak saya selalu sekalipun itu soal harian, ulangan harian, subbab begitu, satu atau 2 soal saya latihkan anak-anak, berupa soal yang menggunakan literasi. Kira-kira sih, kalau bentuk soalnya tadi selain pilihan ganda yang umum A, B, C, D, juga yang disebut pilihan ganda kompleks. Biasanya kalau dulu yang jawabannya lebih dari satu itu loh Mbak, yang benarnya lebih dari satu, maka gitu kita kita istilahnya sekarang itu pilihan ganda kompleks atau statement benar salah. Nah, benar salah ini ada 2 macam, ada yang benar salah satu saja. Jadi kesimpulan pernyataan ini benar atau salah misalnya begitu. Ada yang dari pernyataan ini mana yang benar salah. Nah, gitu. Itu benar salah yang lebih dari satu. Ada yang sifatnya hanya isian singkat atau yang menjodohkan. Jadi ya itu bentuk-bentuk soalnya. Jadi ada kira-kira ada 6 macam bentuk soal AKM itu sendiri. Itu sih sekilas tentang AKM gitu ya. Ya, ya, baik Bu. Berarti AKM ini berlaku untuk seluruh mata pelajaran harus menerapkan sistem literasi dan numerasi AKM ini ya Bu ya? AKM itu ada 2 Mbak. Ada yang by subject dan ada yang sifatnya umum holistik. Jadi kalau yang by subject itu semua mata pelajaran. Jadi per mata pelajaran sesuai karakter mata pelajarannya masing-masing. Kalau yang holistik tadi yang saya bilang bisa jadi di dalam soal itu tidak spesifik soalnya sosiologi atau soalnya antropologi saja.
Tetapi di dalam soal itu, ya secara kontekstualnya itu ya sehari-hari, tetapi pemecahannya, nah tergantung di stem soalnya apa, gitu. Oh, baik. Nah ini yang sulit ini. Tidak semua tidak semua ini tantangan bagi kami kalau misalnya ada soal ini biasanya soal-soal yang untuk tes masuk perguruan tinggi itu loh Mbak, yang sifatnya holistik. Jadi satu soal itu bisa aja dari perspektif berbagai macam ilmu. Baik Bu, kalau dari mata pelajaran sosiologi sendiri penerapan STEM dan AKM ini seperti apa Bu? Ya sama aja, kalau di sosiologi berarti misalnya saya ambil contoh, saya tergantung tujuan pembelajarannya yang ingin kita ukur ya. Misalnya tujuan pembelajarannya, mengidentifikasi penyebab konflik misalnya. Jadi materinya tentang konflik sosial, terus kemudian kita, eee, pen mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi konflik, stimulusnya apa? Literasi, kita kita bisa membuat, bisa mengambil literasi yang berupa bacaan atau berita tentang konflik. Misalnya, ada berita, konflik apa, ini kan misalnya demonstrasi. Nah, itu bisa dari situ terus kemudian kalau tujuannya mengidentifikasi, jadi stem soalnya kan bisa berhubungan dengan teks tadi. Nah, identifikasi penyebab terjadinya konflik tersebut apa. Nah, tinggal bentuknya apa, mau pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks atau benar salah, ya tergantung, eee, apa, pembagian dari guru itu sendiri sebenarnya, gitu. Iya. Tadi kan Bu Yanti sempat, menyinggung terkait ini nih sulitnya ketika kita membuat soal, harus dilihat dari berbagai macam Mhm perspektif gitu mhm. ya Bu. Nah, Iya. itu mungkin bisa Ibu Yanti jelaskan lebih lanjut kesulitan-kesulitan guru dalam, menyusun soal AKM itu seperti apa Bu? Kalau AKM by subject ya, saya menyebutnya itu AKM by subject, artinya AKM yang sesuai dengan mata pelajaran. Ya, yang agak berat itu adalah saya nyari stimulusnya gitu ya. Artinya literasi dan numerasi yang sesuai dengan, tujuan pembelajaran saya. Itu kadang memang kalau kita nggak banyak membaca agak susah di situ. Memang tuntutannya ya memang kita ya namanya literasi ya, berarti kita harus banyak membaca. Dan kemampuan kita mmm menuliskan dari misalnya kalau sudah, teksnya ini kita buat levelnya dari yang level tadi hanya menemukan, yang paling susah itu kalau yang sudah level menafsirkan itu, Mbak, yang HOTS tadi itu. Itu kadang memang kalau kita ndak jam terbang menulis soal tinggi, memang ada kesulitan di situ. Mayoritas kami hanya mampu di level kedua, yang sifatnya aplikatif. Kalau masih analisis itu memang harus banyak berlatih, banyak membuat soal itu. Kadang menurut menurut saya sudah analisis gitu ya, ternyata oleh penelaah soal, apalagi kalau misalnya soal itu sudah sampai standar nasional, itu dikatakan masih aplikatif, belum ke interpretatif kayak gitu. Dan itu memang, perlu perlu banyak kita mempelajari itu dan sering membuatnya, sehingga bisa terlatih. Kalau, oh, kalau soal seperti ini ternyata hanya sifatnya masih aplikatif, gitu, gitu. Berarti penyusunan AKM ini apakah juga terpatok sama, taksonomi Bloom C1, C2 dan biasanya tuh ada di standar C berapa, Bu? Kalau ya semuanya makanya sebenarnya ukurannya adalah di rumusan tujuan pembelajarannya. Nanti dari rumusan tujuan pembelajaran itu kan, ya namanya kita membuat soal kan ada kisi-kisi ya, kita menyusun kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu indikatornya menuju apa? Artinya ya kita di indikator di kisi-kisi itu kita mau, membuat soal itu di level apa. Nah, itu kadang yang tidak dipahami oleh rata-rata mayoritas masih langsung, jadi bahkan kita tuh kerjanya kadang kebalik gitu ya, nyusun soal dulu baru nyusun kisi-kisi. Itu yang itu yang akhirnya malah kita terjebak. Mestinya kalau kita buat kisi-kisi dulu, sehingga kita tuh mau menentukan berapa sih soal yang hot,
berapa soal yang aplikatif, berapa soal yang masih level. Jadi bahasanya mungkin kalau di taksonomi Bloom itu ya, C1, C2 itu masih level yang L1. Bahasa kami itu L1 yang sifatnya masih recall, memori, recall. Kalau yang L2 itu tadi yang sudah aplikatif. Kalau di taksonomi Bloom sudah level C3, C4. Nah, kalau yang sudah interpretatif itu sudah L3 istilah kami. Nah, itu sudah masuk ke eee di taksonomi Bloom sudah C5, C6. Jadi kan sudah mengevaluasi. Cirinya soal yang evaluasi itu misalnya kalau ada data terus kemudian, "Ini kenapa? Data ini kenapa kok dari sini? Kenapa sih harus ini?" Gitu. Itu yang agak sulit gitu. Mmm, Jadi untuk menyusun jadi tantangan kami itu kalau sudah di level L3 itu memang agak sangat kesulitan. Makanya, eee, biasanya persentase L3 dengan L1 itu enggak banyak, yang banyak itu di L2, heeh. oke baik Bu. Tadi kan, Bu Yanti sendiri yang mengatakan untuk membuat soal HOTS atau yang ada di L3 saja Mhm kesusahan. Nah, sekarang saya mau minta tips and trick nih Bu, sebagai saya mahasiswa yang mhm akan asistensi mengajar di semester mhm 7 nanti, atau mungkin buat teman-teman yang sudah mau mempersiapkan diri sebagai guru, atau mungkin yang sedang sekolah PPG, itu gimana Bu cara kami buat menyusun soal baik itu di L1, L2, apalagi L3 yang memang mhm. cukup rumit itu, Bu? Ya, apa, kembali lagi kemampuan mengoperasionalkan tujuan pembelajaran. Jadi tidak hanya materi sebenarnya. Jadi di materi itu kemampuan kita untuk dasarnya adalah tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu, kan bahasanya TP ya. Dari TP itu, bagaimana diturunkan untuk bisa menjadi indikator-indikator soal. Nah, misalnya TP-nya itu mengevaluasi. Berarti kan sebelum mengevaluasi harus tahu dulu bagaimana, menemukan, kemudian mengaplikasinya bagaimana, kan gitu ya. Jadi tahapan-tahapan berpikirnya itu yang harus kita perhatikan sih menurut saya loh ya. Jadi kalau kita menguasai tahapan berpikir itu, ya insya Allah bisa. Ya apapun itu kan tapi paling tidak kita sudah berusaha menuju ke sana. Baik. Gitu sih. Kan Bu Yanti kan selama ini kan juga menjadi guru pamong buat mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Iya. Nah, mungkin kesalahan-kesalahan apa sih yang sering banget dilakukan mahasiswa dalam menyusun soal AKM, dan mungkin apa sih evaluasi-evaluasi juga dari jenengan? Yang sering mahasiswa itu adalah perumusan tujuan pembelajaran itu ya, yang sering, eee, kadang itu tidak. Jadi perumusan tujuan pembelajaran itu harusnya tidak yang abstrak, tapi harus yang diukur, bisa diukur. Karena kan memang kita mau mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Lah kalau ini bahasanya tidak operasional, masih sangat abstrak, akan susah. Jadi misalnya makanya kan kita perlu menguasai yang namanya kata kerja operasional. KKO Nah, ya? KKO-nya itu yang harus kita kuasai. Sebenarnya baik membuat modul ajar, RPP, terus kemudian, membuat soal, ujung-ujungnya adalah kemampuan kita menerjemahkan tujuan pembelajaran tadi. Nah, menerjemahkannya itu melalui apa? Ya KKO. Yang sering terlewati adalah mahasiswa itu banyak yang melewati hal-hal ini, dianggapnya terus tujuan wis ngono iku ae, ndak gitu. Padahal tujuan itu adalah yang esensi untuk langkah kita berikutnya. Jadi kalau bahasa saya tadi di perkuliahan yang tadi itu adalah saya menggunakan sistem backward design tadi itu, maka, tujuan itu yang menentukan nanti output-nya berupa apa, berupa tagihannya itu loh berupa apa, penilaian kita itu apa. Nah, nanti dari penilaian itu tagihannya misalnya itu produk, berarti berupa apa. Kalau
itu produk, berarti nanti kegiatan pembelajaran kita apa. Jadi kan semuanya berdasar ke tujuan kan. Nah, kalau tujuannya aja sudah tidak bisa diukur, otomatis asesmennya akan menjadi nggak jelas juga ukurannya gitu. Jadi bisa aja kan, kenapa faktor kegagalan anak-anak banyak yang misalnya persentase ketidaktuntasannya banyak, itu karena banyak kesalahan di level tujuan pembelajaran, misalnya tujuan pembelajarannya itu hanya di level C2 atau C3 gitu. Tapi soalnya sampai C5. Ya. Iya, iya. Nah, itu. Atau bahkan tapi yang sering terjadi sih seperti itu. Jadi levelnya tujuan pembelajarannya itu A, tapi di soalnya bisa sampai C, bisa sampai D gitu. Sehingga level berpikirnya ini yang tidak sesuai dengan dari tujuan pembelajaran itu sendiri sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Itu teman-teman ya mungkin bisa di-highlight terkait, evaluasi-evaluasi diri Bu Yanti tadi bahwa tujuan pembelajaran itu penting banget sebagai pondasi gitu ya, Bu, ya? Betul. Kemudian juga tujuan pembelajaran itu harus bisa diukur. Jadi teman-teman mahasiswa yang belum tahu dan belum hafal sama KKO, saya merekomendasikan teman-teman untuk mempelajari hal itu ya. Sebelum Ya. kalian pergi ngajar dan salah dan bikin merugikan siswa maupun guru pamong, kita harus belajar sejak awal begitu ya, Bu, Iya. ya? Oke, mungkin terakhir nih, Bu, terkait AKM ini mungkin yang ingin Bu Yanti sampaikan terkait closing statement apakah, harapannya kepada mahasiswa untuk apakah mahasiswa ini perlu belajar sampai dalam terkait AKM maupun terkait, eee, yang lebih lanjut lagi setelah ini ada TKA ya, Bu, ya? Iya. Heeh. Itu mungkin itu aja deh, Bu, mungkin bisa dijelaskan secara garis besar terlebih dahulu, singkat saja terkait TKA ke depannya ini bagaimana, Bu? Sebenarnya secara ini TKA ini saya karena ini masih tahun pertama ya, baru diluncurkan nanti kita di bulan November tanggal 3 kalau nggak salah kalau di jadwal sekolah kami. Eee, Detailnya soalnya juga seperti apa, cuman kalau kami melihat dari webnya yang ada secara resmi di kementerian, itu sebenarnya tidak jauh beda dengan soal AKM yang sudah kita buat, yang sudah sering kita lakukan. Ya kiranya kayaknya nggak terlalu jauh sih, hanya bedanya kan kalau dulu istilahnya ujian nasional gitu ya. Nah, ujian nasional soalnya, eee, yang kalau kami kalau waktu AKM itu bukan ujian nasional sih namanya, apa, untuk ujian sekolah. Dulu itu ujian sekolah ya, berstandar nasional atau USBN. Nah, USBN, ya. USBN itu loh Iya, ya. iya. Nah, itu kan soalnya kita upgrade mengacu dengan penggunaan soal-soal AKM tadi. Nah, kalau TKA kayaknya kalau saya lihat di situsnya dan saya pelajari untuk mempersiapkan anak-anak sekarang itu, ya hampir sama dengan apa yang sudah kami lakukan. Sehingga ya itu eee, yang saya persiapkan ya saya mengikuti apa yang ada di kementerian itu. Jadi misalnya untuk pelajaran antropologi itu kan ada 6 elemen. 6 elemen itu, ada 6 materi besar yang harus kami persiapkan untuk anak-anak. Nah, itu masing-masing kan sudah saya siapkan dengan beberapa model soal AKM, biar mereka terbiasa begitu. Jadi soal-soal yang dulu saya misalnya buat ujian itu ya saya latihkan ke anak-anak. Jadi saya membuat prediksi beberapa sesuai dengan elemen yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu sih saya kalau ditanya persiapan untuk menuju TKA, ya seperti itu, tapi detailnya saya TKA seperti modelnya seperti apa, karena ini baru pertama ya, saya tidak berani membuat statement ya. Tapi yang saya lakukan adalah, yaitu saya mencoba karena saya sudah belajar dari bahan yang ada di webnya kementerian, nah itu yang saya lakukan sesuai yang sudah ada secara resmi dari kementerian, Oke, gitu. mungkin coming soon. Selanjutnya kita bakalan membahas terkait di next di apa, segmen lain mungkin kita akan membahas terkait TKA yang mungkin saja bisa sama Bu Yanti lagi ya, Bu, ya. Insyaallah, Iya, siap iya, siap. iya. Oke, baik teman-teman. Jadi itu seputar AKM atau
asesmen kompetensi minimum yang bakalan kita temukan nanti ketika kita sudah mengajar di sekolahan. Jadi mungkin harapannya nih Bu buat teman-teman mahasiswa maupun buat teman-teman calon pengajar yang nantinya akan terjun ke sekolah langsung seperti apa? Mungkin harus mempelajari AKM atau seperti apa Bu? Ya kembali lagi sebenarnya kita itu esensinya adalah kita itu goal-nya itu siapa sih? Apa gitu ya. Kita mau menjadikan anak yang bagaimana. Jadi sebenarnya itu semua terkait dengan kalau dulu profil pelajar Pancasila begitu kan ya. Kalau sekarang kan eh 8 dimensi itu ya. Jadi kita tuh mau apa? Di anak-anak itu mau jadikan apa? Nah, kemudian terkait dengan mata pelajaran kita itu dari apa? Bahasanya kalau dulu tuh SKL gitu ya. Nah, dari 8 dimensi tadi itu mana yang mau kita ambil untuk pembelajaran kita. Nah, dari dimensi itu kan sudah jelas ada CP-nya. Nah, dari CP itu kemampuan kita membuat TP sebenarnya. Bahasanya kan sekarang segitu. TP tujuan pembelajaran, CP capaian pembelajaran gitu ya. Dari CP ke TP, dirumuskan ke TP, dari TP itu nanti kita buat alurnya, menuju kemana, melalui apa. Jadi saya mau ke Surabaya itu lewat mana, mau lewat Jombang atau lewat Sidoarjo atau mau mungkin lewat kesasar lewat Banyuwangi dulu, nah begitu. Ya. Jadi kemampuan kita membuat alur itu loh dari tujuan pembelajaran. Jadi semuanya tetap berpegang pada tujuan pembelajaran di awal. Nah, tujuan pembelajaran ini akan menentukan eh, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan kita membuat kriteria ketercapaiannya. Nah, kriteria ketercapaiannya itu menggunakan apa? Bahasa kita sehari-hari. Ya, apa tagihannya? Berupa apa? Apakah berupa produk ataukah berupa unjuk kerja atau apa? Nah, itu yang harus kita kuasai. Nanti dari situ baru akan ketahuan langkah strategis apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu. Nah, kalau itu sudah, nah semuanya sekarang harus berbasis literasi dan numerasi tadi. Maka kalau di awal saja kita sudah berbasis itu, di prosesnya juga berbasis literasi numerasi, maka di akhirnya di asesmen yang kita lakukan ya berbasis literasi. Kan seperti itu. Jadi semuanya ada relevansi dan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari rumusan awal, tujuan, langkah pembelajaran hingga asesmen adalah semua berbasis literasi dan numerasi. Ya, gitu sih harapannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti sudah berkenan hadir di podcast kali ini dan memberikan bekal yang sangat luar biasa buat kami yang akan turun ke lapangan sebagai seorang pengajar. Amin. Terima kasih atas kesempatannya dari Sosiologi UM. Terima kasih. Saya masih diberi kepercayaan untuk ini mudah-mudahan menginspirasi dan Amin, mudah-mudahan amin. bermanfaat buat semuanya. Ya, baik. Oke, teman-teman, cukup sekian podcast kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Yanti dan hasil obrolan kami berdua bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk menuju next level mungkin ya sebagai seorang tenaga pengajar. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya kami berdua mohon maaf ya. Ya, Terutama saya saya juga. mohon maaf Ibu kalau semisal selama podcast ini saya ada salah kata dan salah perbuatan kepada jenengan. Sama saja, saya juga minta maaf ya. Mungkin pada saat saya menjelaskan banyak ada yang terselip begitu, karena ya bisa jadi ada faktor-faktor yang mungkin saya blank begitu ya. Jadi ada yang terlupakan begitu, saya mohon maaf. Tapi BTW terima kasih deh atas undangannya dari Sosiologi. Terima Sama-sama Bu kasih. Yanti. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung di drop di kolom komentar saja ya. Nanti akan kami bantu tanyakan kepada Bu Yanti. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. See you.